Ini adalah sebuah tradisi mengantar pesan dan harapan. Tak hanya menjadi ritual, namun ia sudah menjadi pola hayat. Leluhur orang Mandar telah dikenal sebagai orang laut semenjak masa lampau. Dari Pakur, Olang Mesa, kemudian Sandek menjadi narasi kehebatan pelaut Mandar dalam mengarungi lautan. Kangkunan artefak sebagai mahakarya kebaharian yang lahir merentang kearifan turun-temurun yang tak hanya oral tradisi, namun juga dengan laku sejarah. Sandek awalnya digunakan berdagang, menangkap, dan mencari telur ikan. Berevolusi menjadi perahu tradisional bercadik tercepat di Nusantara. Model Sandek awalnya besar, berubah ramping, dan semakin hidrodinamis mengarungi Teluk Mandar. Sandek Race menjadi ajang evolusi dan penciptaan empu dan seniman perkapalan untuk membuat perahu tercepat dalam mengarungi samudera. Air laut tak bisa lepas dari pola hayat masyarakat Mandar sendiri, tak hanya sebagai penghidupan, tapi juga jalur peradaban yang menghubungkan pulau dan samudera. Mereka tidak memunggungi laut, lalu menjadikannya halaman belakang, tapi mereka menjadikan laut sebagai hamparan melepas asa, tak hanya menyambung hidup, tapi juga membentang diaspora. Evolusi Sandek kini membuat bentuknya ramping dan runcing, didesain untuk keperluan lomba agar lebih lincah dan cepat. Klasiknya dulu lebih besar dan itu untuk keperluan berdagang dan mengangkut barang. Sebenarnya Sanderes itu dia kalau sebagai manajemen modern, manajemen lomba itu baru dimulai tahun 1995. Jadi ceritanya itu ada seorang antropolog Jerman namanya Horst Lippner. Dia riset di Majene tentang paropong, tentang perahu sande. Nah itu sempat waktu itu kan risetnya membuat perahu sande. Nah setelah sande ini selesai dibuat didorong di laut, itu ngobrol-ngobrol Horst dengan Pak Sande itu ini apa yang bisa kita lakukan berikutnya. Nah disitulah mulai mengusul pelaut-pelaut pas Sande Majene, Horst ini buat lomba ke Makassar. Nah dibuatlah tahun 95 itu Sanderes pertama dari Majene ke Makassar. Itu kalau tidak salah, kalau bukan 13-15 perahu sande yang 100% perahu penangkap ikan. Dan beberapa informan menceritakan sejak tahun 50 itu sudah ada lomba perahu sande. Dan ceritanya itu ada beberapa sande yang sengaja mengalahkan membuat dia lambat karena ternyata penyelenggara itu waktu yang dari militer, sande yang juara akan dipakai menyelundupkan senjata ke Kalimantan Timur. Jadi memang sejak dulu ada lomba, tapi yang menggunakan istilah sande race itu baru tahun 95 dimulai. Nah di Mandar ini untung ada Sanderes, karena gara-gara ada Sanderes ini itu perahu yang di tempat lain sudah punah bercadiknya, misalnya di Makassar, di tempat lain, itu di Sulawesi Barat belum, karena ada Sanderes. Itu memperpanjang karena masih ada kesempatan untuk mewariskan ilmu dan lain-lain. Tapi yang terjadi belakangan, ini sande berevolusi. Awal-awal kan yang berlomba ini adalah sande penangkap ikan. Itu ya. Nah, nanti di tahun akhir 90-an ada seorang sosok namanya Raopun yang dia nelayan dan meminta kepada tukang Hasanuddin yang kemarin dia membuat Pandar Balanipa ini yang juara. Ini Pak Raopun dia meminta ke tukang Hasanuddin, tolong buatkan saya perahu yang ramping, tapi masih dia bisa pakai nangkap ikan. Jadi itulah mulai di situ evolusi pertama kali sande. Dan itulah sebab kenapa Araungan Ratu Pantai selalu juara di awal-awal. Nah, teladan yang ada di Ratu Pantai itu dilihat pas sande lain, diikutilah makin ramping, dan itu berevolusi terus sampai hari ini.
Perahu bercadik Sandek masih terus berevolusi seiring masih diadakannya event Sandek Race di Sulawesi Barat. Sandek Race menjadi ajang unjuk kemampuan, bukan hanya awak perahu Sandek tetapi juga para empu-empu kapal menunjukkan kemampuannya. Sebenarnya kalau Sandek Race itu, menurut pendapat saya itu makin ringan. Kalau Sandek Race itu makin ringan, makin didapat kecepatan 50%. Kalau persoalan itu, kalau Sandek Race. Hanya persoalannya itu kayu ringan itu banyak risikonya. Kalau kayu ringan otomatis kan kurang kekuatannya, tidak sama kayu berat toh. Hanya yang kalau untuk diperlombakan itu didapat itu 50% kecepatan. Kalau macam layar sama pelon itu sama semua dipakai. Hanya yang apa membedakan saya ini sayapnya, palato namanya tuh. Kalau palato kan saya sendiri yang bikin itu dari kayu. Hanya ya sebenarnya palato kayu itu rumit pekerjaannya, rumit. Makanya jarang yang bikin tukang-tukang lain. Karena rumit dia. Karena itu palato yang kayu itu dia pakai tenaga manusia bukan tenaga mesin. Makanya jarang, cuma ini saja Ropi 4 ini, saya mandar dengan tunas mereka yang pakai sayap begini, palato papan. Kemudian palato papan itu kelebihannya bisa dibesarkan, ringan, bisa juga meruncing, tidak sama bambu tuh, bisa dibentuk. Kemudian jenis juga bentuk-bentuk perutnya itu runci-runcinya berbeda-beda. Karena saya pikir itu salah satunya perahu ini cocok dengan angin begini, timbang 4, timbang 3, timbang 2, kemudian pakai dayung. Artinya lain-lain itu Lain-lain itu kemudian panjangnya aku juga berbeda-beda. Cahaya mandar, cahaya sulbar, tunas mekar, air mancur, berbeda-beda itu panjangnya. Karena saya mau tahu bagaimana ini, mana yang paling bagus di angin, mana juga yang paling bagus tidak ada angin. Beberapa empu kapal menggunakan bahan yang lebih ringan pada tubuh utama perahu untuk membuatnya melaju ketika didayung, tetapi juga berefek buruk ketika diterpa angin kencang. Meskipun ini para tukang perahu, para pasande tidak pernah kuliah teknik perkapalan, tapi mereka menerapkan prinsip ilmu-ilmu hidrodinamika di perahunya, dibuat makin ramping, makin ringan, dan lain-lain. Tapi yang jadi masalah adalah material yang digunakan kan material organik, kayu. Di sisi lain ini kekuatan, misalnya angin itu makin keras. Nah itu membuat yang terjadi adalah memang perahu cepat, apalagi kalau mendayung, tapi ketika diterpa energi angin yang cukup kuat, itu menjadi rentan untuk patah. Itu di awal-awal itu evolusi itu yang makin ringan. Pernah saya lihat Sandek itu kalau tidak salah, kalau bukan Sampurna dari Karama, itu seperti perahunya itu kayak diperas. Terlilit, karena kan itu yang layar berat ke sini kan. Di sisi lain kemudian berat ke yang arah berlawanan. Itu perahunya kayak diremas. Artinya di situ ini Sandek Race menjadi laboratorium juga bagi para pasandek dan tukang untuk menemukan rumus-rumus material yang kuat. Itu menariknya karena bedakan kalau misalnya Formula One memang mereka punya laboratorium untuk menguji. Tapi ini tidak ada ujian dan pengaplikasiannya di Sandek Race. Nah makanya sandek-sandek yang juara itu yang tukangnya inovatif. Nah itu dibuktikan beberapa tahun pengawasan saya terakhir. Itu yang sering juara itu yang Cahaya. Yang Cahaya ini Haji Said sih karena dia berani berinovasi. Makanya dia diberi gelar tukang papan. Karena dia mulai menginovasi yang sandek itu tadinya kayu utuh yang digali di bagian bawah. Dia tuh malah berani dia menyusunnya membuat dari papan. Tapi resikonya memang ringan tapi tidak kuat. Bagi mereka, Sandek adalah kebanggaan. Tidak akan ada penyesalan meski menelan kegagalan. Juara bukanlah tujuan, tetapi melestarikan tradisi adalah keharusan.
Lelah bukanlah halangan untuk memperbaiki bagian perahu. Setiap sawi dan pengiring saling membahu, karena esok tantangan etapa baru telah menunggu. Mereka tak mengenal waktu, walau cahaya telah redup, bukan penghalang buat membetulkan perahu. Tak kala ini Sobalang, dotai lele rupu, dadi lele tuali di Lolangang, menjadi ungkapan masyhur pelaut Mandar yang bermakna ketika layar terkembang, lebih baik hancur dan tenggelam daripada kembali surut ke belakang. Penggambaran ini menjadi cerminan bahwa semangat pelaut Mandar bukanlah hal yang dipermainkan. Mereka telah siap menghadapi apapun resiko yang menghadang di lautan. Mereka mempertaruhkan kebanggaan diri karena yakin sandek mereka yang terbaik. Setiap sandek memiliki ciri khasnya. Ada yang tangguh menghadapi angin, ada juga yang ringan ketika didayung. Semua ini terletak pada bagaimana empu sandek menerapkan ilmunya pada sandek itu. Tantangan tiap etapa pun berbeda. Oleh sawi sandek berbekal bimbingan dari empu sandek, mereka mengusahakan yang terbaik agar sandek yang mereka layarkan dapat meraih kemampuan maksimalnya di tiap etapa. Meski ada sandek harus tumbang karena tidak kuatnya menghadapi tantangan etapa baru, tidak menyurutkan para pasandek yang lain. Ketika perahu tak mendapatkan angin dengan segenap kekuatan, mereka dayung sandek itu meski menempuh jarak berkilometer jauhnya. Ketika angin menyambut, tak jarang terlihat para sawi sandek bergelantungan dan menyeimbangkan sandek di palato. Matimbang menjadi istilah untuk proses penyeimbangan sandek ketika mendapat angin yang kuat. Sering terlihat sawi sandek melakukan timbang 3 untuk menyeimbangkan sandek agar tidak limbung terkena hembusan angin Teluk Mandar yang kencang. Bahkan ketika angin bertiup lebih kencang, sawi sandek akan melakukan timbang 5 untuk menjaga keseimbangan perahu. Prinsip aerodinamika dan hidrodinamika menyatu dalam sandek, menciptakan harmoni dan membuatnya melaju mengendarai gelombang dan di bawah angin. Sebenarnya kalau untuk masalah kru tidak melulu harus, kalau misalnya ini kan air mancur, jadi sebenarnya tidak harus melulu orang Karama, tapi kebetulan kalau di Karama itu sudah banyak yang anggota yang kru yang sudah berpengalaman. Jadi bahkan untuk kru air mancur ini melebihi dari tahan kan. Jadi semua kru itu orang Karama semua untuk sandai air mancur ini. Kalau untuk sandai res itu maksimal 9 orang kru, tapi di perahu itu 8 orang, harus ada cadangan 1 atau 2 orang. Kalau untuk posisi di sandai itu yang harus punya pengalaman lebih dibanding dengan kru-kru yang lain itu yang pembeso yang tarik baya-baya itu, tarik sombal sama yang pegang kemudi. Itu yang harus lebih berpengalaman dibanding dengan yang kru-kru yang lain. Karena yang 2 orang ini yang harus pandai melihat posisi, melihat angin,
melihat arah angin, melihat posisi, karena sanderes ini yang paling menentukan itu untuk bisa dapat poin kecil itu posisi perahu. Bukan masalah lajunya perahu atau apanya, tapi harus pas sande itu harus pintar mengambil posisi. Kalau kru yang patimbang itu juga harus lincah lah. Pokoknya harus gesit, lincah. Karena kalau perahu itu mau ditunggeng, mau dibalik arah kan, harus cepat-cepat masuk ke dalam. Jadi harus juga pintar-pintar di situ. Hambatan yang kami hadapi selama ikut ini mulai dari rute Pasangkayu, Bambaloka, terus Bambaloka ke gunung-gunung, itu hambatannya itu angin agak kurang bersahabat, kurang kencang. Jadi rata-rata itu mulai dari berapa rute itu Pasangkayu sampai ke gunung-gunung itu rata-rata pas sande kan mengandalkan dayung. Jadi itu termasuk hambatan yang sangat berat lah buat pas sande. Karena kan ini sande kan mengandalkan layar untuk lari. Jadi kalau tidak ada angin, ya terpaksa harus mendayung. Jadi pasti larinya sande itu tidak maksimal kalau tidak ada angin. Tak ada kejadian kolosal di laut selain Sandek Festival yang berperan sebagai pelanjut budaya bahari suku Mandar. Sandek Festival semacam napak tilas budaya, mewujudkan sebuah sajak yang dilakukan pendahulu orang Mandar. Sandek Festival bukan hanya ajang memperlihatkan kecepatan sandek atau ajang kompetisi semata. Di baliknya ada dunia yang menarik, menggairahkan, dan penuh harmoni. Sandek bukan hanya perahu layar bercadik dengan bentuk ramping berwarna putih. Sandek adalah perwujudan kesungguhan, perwujudan cinta terhadap tradisi. Sandek adalah perwujudan kreasi seni tertinggi, seniman bahari, yakni Empu Perahu dan Sawi Sandek, yang menginginkan budaya bahari orang Mandar tetap hidup di tengah gempuran teknologi yang semakin maju. Sandek sekarang mulai ditinggalkan perlahan oleh nelayan Mandar. Mereka lebih tertarik dengan kapal besar dengan mesin yang lebih baik. Sandek bertahan dalam keterasingan. Meski masih ada yang setia dengan Sandek klasik, itu belum menjamin keberadaan Sandek asli akan tetap ada hingga nanti. Iya, jelas ini sudah banyak salah paham. Ini kan yang sanderes secara fungsional dia untuk lomba, gitu ya. Bukan untuk nangkap ikan. Jadi beberapa bagian di sandek yang secara fungsi ada gunanya untuk dipakai menangkap ikan itu dihilangkan. Misalnya lewa-lewa. Itu di penangkapan ikan berguna untuk menempatkan lepa-lepa apa semua. Tapi kan di lomba tidak perlu bawa lepa-lepa. Jadi misalnya tempat atap tidak perlu juga. Sama dengan motor MotoGP kan dia tidak punya starter. Karena secara fungsional tidak perlu. Itu dihilangkan. Itu yang ada. Jadi tapi secara umum kira-kira 70-60% itu masih ada ciri sandek di situ. Tapi berbeda dengan yang klasik. Nah, ini yang klasik harus tetap diapresiasi, jangan sampai hilang karena itulah yang original. Harus tetap dipertahankan. Sanderes tetap harus ada, yang tetap ada evolusi di situ. Yang sandek klasik tetap. Nah, ini kita upayakan pelestariannya itu lewat ini student on sandek. Kami menggunakan itu. Karena ini yang penting ya, pelestarian itu kita tidak bisa meminta kepada pelaut, jaga sandekmu. Itu tidak bisa. Harus dibarengi dengan bahwa ketika kita meminta itu ada nilai ekonomi. Seperti kemarin SOS kita sewa selama 3 hari, kita sewa 5 juta. Terus
pematerinya kita bayar para pelaut ini. Jadi ada insentifnya. Nah, waktu juga kami ke IKN itu kami bayar sandek klasik. Dan itu membuat para sandek lain mau juga. Yang tadinya terlantar sandek klasiknya, dia bilang, ini kalau saya bisa nggak saya diajak lagi. Kalau ada begini, bisa asal perahumu dipakai menangkap ikan ya. Jangan diubah-ubah yang karena kita bukan kecepatan. Kita mau bagaimana edukasi, bagaimana ciri sandek penangkap ikan, sandek pakai berdagang, tetap ada di situ. Itu berbedanya. Jadi tetap jalan sandek race, harus ada metode lain supaya lestari ini sandek yang klasik. Melalui Sandek Festival, perahu warisan bahari Pelaut Mandar dapat hidup, melenggok, menari di atas gelombang yang sering menyapa Pelaut Mandar. Gelombang besar, angin kencang adalah sahabatnya. Sandek tetap melaju, menjemput cita asa para pasandek. Sandek Festival mungkin usaha menghidupkan tradisi ini, tapi bagi nelayan, kerinduan mereka terhadap tradisi terasa terobati. Bagi mereka, sandek menjadi bagian dari hidup. Oh, strateginya karena dia teduh, mulai dari start kita pakai dayung dulu. Sekitar 4 jam pakai dayung, baru ada bantuan dari angin. Bisa kita ke depan terus memimpin sampai juara 1 masuk. Karena dia hobi. Persoalannya di hobi. Karena dia tidak memisahkan dari nenek moyang. Ini mulai dari nenek moyang perahu. Jadi diusahakan terus menerus. Sandek Festival bukanlah ajang memperlihatkan kecepatan sandek atau ajang kompetisi semata. Di baliknya, Sandek Festival adalah dunia yang amat menarik, menggairahkan, dan penuh harmoni. Ketika empu menyentuh bumi, sesaat sebelum sandek dibuat, di masa Patimbang berlompatan ke Cadik dan Katir, berdiri di atasnya ketika sandek tetap melaju beberapa puluh knot dan tetap berdiri beberapa jam kemudian. Dikala punggawa bergulat dengan lengan kemudi, sambil mata tetap tajam menatap hantaman gelombang. Dikala pambeso baya-baya bergulat dengan tali daman dan tajamnya haluan sandek dan daun kemudi membelah laut. Dan teriakan-teriakan nahkoda yang keras diselimuti ungkapan kasih sayang membentuk harmoni yang indah pada sandek. Sandek memanglah perahu, tetapi keindahan akan warisan seni bahari tetap hidup di dalamnya.